Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan April. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan April ini ya. Kita mulai dulu dari tarot yang di atas tuh ada Six of Cups, ada Ace of Cups, dan Seven of Pentacles. Hal pertama yang aku dapat gini, ada suatu tema tentang masa lalu. Kemungkinannya adalah ada kesempatan untuk kamu berdamai atau berkomunikasi kembali, terus ada yang memanifest kedatangan kembali sosok seseorang. Karena gini, Seven of Pentacles itu kayak, biasanya itu kan energi tentang kerja keras, tentang berusaha, tentang karma juga bisa, tapi ini aku mendapatkan vibe tentang manifest, specific person kamu mungkin, orang yang kamu pernah terhubung tapi entah kenapa terjadi sesuatu kalian nggak berkomunikasi lagi, atau sebuah kesempatan ya, kalau misalnya hubungannya itu hubungan romantis misalnya atau hubungan pertemanan, orang ini datang kembali kehidupan kehidupan kamu gitu. Dan juga kayak aku melihat ada efek gerhana ini ya di dalam reading kamu gitu. Dan karena gini, energi gerhananya kan pada Aries dan Libra gitu eksisnya. Sementara Aries itu sama energi Leo itu sama-sama energi api, itu memberi signifikansi, sedangkan dengan energi Libra itu juga membuat aspek yang bagus gitu. Karena api dan udara, Libra itu elemen udara, juga membuat aspek yang bagus gitu ya. Dan Six of Cups dan Ace of Cups di situ aku melihat pertama itu kesempatan untuk berdamai atau memperbaiki sesuatu dari waktu lampau, juga ada yang memanifest kembali. Terus dengan Seven of Pentacles itu apapun yang kamu usahakan, karena di sini aku melihat ya, dan reading-reading sebelumnya ada semacam tantangan yang cukup lama gitu kamu hadapin atau kamu berusaha manifest jalan keluar, manifest solusi. Um, Kayak aku melihat sesuatu nih upgrade dengan apapun yang sudah kamu usahakan atau kamu manifest di luar, maksudnya di luar aspek hubungan romantis gitu ya. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Nah, buat yang belum nonton untuk energi gerhananya tuh yang bulan Maret April, silahkan boleh dicek dulu biar kamu lebih paham nih maksud signifikansinya dalam reading kamu gitu. Terus Astro Oracle kamu yang pertama adalah emotion are running high. Emosi meninggi gitu. Meninggi dalam artian gini, bisa sangat panas, bisa sangat bikin adem gitu. Ekstrim, ini emosi yang ekstrim. Jadi karena di reading sebelumnya tentang energi gerhana, kayak aku pernah bahas tentang sesuatu yang eksplosif atau sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru dan itu signifikan buat kamu, bisa jadi itu sangat bikin kamu happy gitu ya. Terus makanya di situ ada Ace of Cups gitu, awalan yang baru untuk hati kamu ya. Selain juga orang yang menawarkan permintaan maaf atau keinginan untuk berdamai ya. Dan ini aku tekankan nggak terbatas pada hubungan romantis. Jadi ada sesuatu yang mungkin um, bikin emosi tinggi, dalam artian pertama bisa sangat eksplosif, bisa sangat bikin sedih, atau bisa sangat bikin kamu happy. Semua kemungkinan itu ada. Tapi yang jelas itu kayak apa ya, sebuah cara untuk semesta kayak ngebuka portal gitu. Karena signifikansi energi gerhana itu sebuah portal yang baru, terutama dengan energi Aries dan Libra itu bersinergi dengan energi kamu ya. Terus mari kita bahas di sini, karena di sini banyak astro oracle kamu yang berbicara tentang aspek-aspek di natal chart ya. Kita jadi agak bahas astrologi dikit nggak apa-apa ya. Yang pertama, tema besar kamu adalah conjunction, kata kuncinya alliance. Terus yang mengkonfirmasinya adalah Knight of Pentacles. Conjunction itu aspek yang harmonis. Tadi sempat aku bilang di awal, energi gerhana ini ya, walaupun mungkin nantinya emosinya adalah ekstrim high-nya itu misalnya kemarahan atau kesedihan atau ada sesuatu yang eksplosif, tapi nantinya itu keadaan akan berprogres untuk apa? Mensupport kamu untuk memasuki chapter kamu yang berikutnya gitu. Jadi setiap kalau kalau terdengarnya misalnya gini, setiap hal itu ada hikmahnya, mungkin terdengar klise, tapi ini berlaku untuk reading kamu kali ini gitu. Ya, walaupun misalnya ada hubungan yang bubar gitu. Ini contoh aja, ada hubungan yang bubar, tapi itu kayak cara semesta untuk bilang, misalnya orang ini tempatnya udah bukan lagi di hidup kamu. Kamu bisa ketemu keluarga jiwa kamu yang misalnya suportif untuk proses evolusi jiwa kamu, atau lebih match sama energi kamu yang baru. Itu cara semesta seperti itu. Dan di sini yang tadi aku bilang ada sesuatu yang sepertinya apa ya, kayak rasanya tuh kamu udah mengerjakan hal ini cukup lama, atau kamu berusaha manifest ini cukup lama. Kayak kamu sedang berprogres dengan sesuatu hal. Aku melihat ini banget nih dalam reading kamu. Dan
ini ya, dengan Knight of Pentacles memang pergerakannya sebagian dari kamu memang ada proses yang cukup panjang gitu untuk kamu laluin, tapi dengan energi alliance di situ kayak ada suatu energi yang suportif di balik layar gitu, kayak mengarahkan jalan kamu atau mempertemukan kamu untuk orang-orang tertentu, membawa kamu dalam situasi tertentu. Ada kayak tangan-tangan yang tidak terlihat di balik layar, dan itu yang harus kamu pahamin ya. Kalau misalnya kamu di titik udah mulai frustasi, udah mulai capek, karena Seven of Pentacles juga bisa berbicara seperti itu ya, energi kayak orang yang aduh, ini kapan kapan kapan, kayak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, nah yang jadi blessing kamu, ini kan, kartunya adalah square atau semi square gitu. Square itu aspek yang challenging di natal chart ya. Terus yang konfirmasinya adalah Page of Cups. Walaupun gini, kan posisinya di blessing kamu ya. Jadi dengan ketidaknyamanan yang kamu temuin di belakang gitu, berhubungan dengan misalnya di Page of Cups ya, Cups itu kan emosi. Mungkin ada kondisi-kondisi emosi yang bikin kamu gak nyaman di waktu lampau, tapi kamu belajar sesuatu dari hal itu. Atau kondisi-kondisi yang memaksa kamu untuk apa ya, ada yang berubah di dalam diri kamu gitu ya. Karena bisa dipahamin sebagai fixed sign itu, Leo, Taurus, Scorpio, Aquarius itu agak sulit untuk berubah, tapi dengan proses yang makanya ini prosesnya agak panjang sih buat kamu gitu, sebagian dari kamu ya, karena memang ada kecenderungan atau resistensi untuk berubah gitu, untuk ada semacam melihat ke dalam, oh part ini dalam diri gue nih perlu gue perhatikan nih, atau perlu ada yang berubah nih, hal-hal semacam itu ya, yang berhubungan pertama dengan emosi kamu, lalu yang berhubungan dengan komunikasi, karena page semua itu berhubungan dengan komunikasi atau pembawa pesan gitu. Mungkin cara semesta gitu untuk berkomunikasi gitu ya dengan cara yang sehat gitu. Mungkin selama ini kamu pasif agresif atau ada hal-hal tertentu yang berhubungan dengan komunikasi, misalnya kamu meledak-ledak atau enggak mengekspresikannya sama sekali. Ini contoh, dan ini posisinya ada di blessing kamu gitu. Jadi kayak ketidaknyamanan yang kamu temuin di berapa waktu belakangan atau jauh gitu dengan proses yang panjang ini, itu membawa blessing di hidup kamu ya. Upgrade diri kamu yang baru. Aku melihat ada upgrade diri kamu, ada yang berubah signifikan di dalam diri kamu gitu. Bahkan mungkin sense of self kamu ya, jati diri kamu gitu. Kayak kamu bisa menemukan diri kamu yang sesungguhnya. Terus juga bisa, ketidaknyamanan itu bikin kamu bertumbuh gitu. Karakter kamu ada yang berubah. Terus juga mungkin kamu melakukan hal-hal yang berbeda, diri kamu tuh ada yang berubah signifikan. Terus itu dengan Page of Cups itu mungkin ada sesuatu yang upgrade juga ya dengan ekspresi kreatif diri kamu gitu. Terus dengan Page of Cups juga ada komunikasi yang signifikan di bulan April ini buat kamu. Nah, yang jadi tantangan, nah ini tadi makanya aku bilang ada sesuatu yang proses panjang yang sudah kamu lewatin selama ini. Saturnus ya dan Pluto, tapi kayak kamu udah di ujung gitu, di ujung dari proses panjang kamu ini. Makanya di reading sebelumnya aku bilang akhir dari masa kekeringan. Sebagian dari kamu mungkin sudah melewati masa kekeringan, sebagian lagi sudah semakin dekat dari ujung kekeringan ini, tinggal kamu menuai gitu, menuai atau keluar dari situasi sulit itu, karena Pluto adalah energi transformasi. Cuman gini, kadang ketika keadaan misalnya kita dapat nih sesuatu yang kita mau, keadaan akhirnya berprogres, terus entah kenapa manusia tuh suka aneh gitu ya, entahlah self sabotage, entahlah bingung sendiri, padahal udah nih kayak abis ini gue ngapain lagi, atau punya dialog-dialog di dalam dirinya yang suka gitu mensabotase apa yang sudah dia usahakan selama ini. Dan ini sebuah reminder aja untuk kamu apa ya, untuk kamu inget gitu, kamu sudah melewati banyak hal untuk sampai di titik ini, dan kamu pantas gitu, kamu harus bangga sama diri kamu kalau kamu kuat, kamu udah banyak upgrade ya. Terus di waktu yang akan datang ada energi Libra, ini balance nih, cara semesta mengembalikan keseimbangan di hidup kamu. Ingat proses panjang kamu ini kayak ada seperti kalibrasi energi karma gitu ya. Terus konfirmasinya adalah Page of Swords. Ini adalah energi mencari tahu, energi waspada, energi stalker juga bisa. Aku nggak tahu, mungkin ada yang stalking kamu stalking seseorang, atau bisa jadi ya ini berhubungan dengan masa lalu tadi gitu. Dia memantau untuk mengembalikan apa, keseimbangan dengan cara apa, berdamai. Bisa jadi ya, saling salah satu pihak kayak memantau gitu dari jauh. Lalu advice-nya buat kamu adalah Pallas Athena, ini kata kuncinya berpikir gitu. Berpikir dengan Seven of Swords yang jadi konfirmasi. Aku nggak melihat ini sebagai energi yang tricky dari luar, tapi tricky-nya lebih dari dalam gitu. Yang tadi aku bilang, ketika kamu semakin dekat apa yang kamu
kamu mau gitu, apa yang kamu mau dapetin. Ketika sinyal-sinyal itu kan biasanya kelihatan ya. Nah itu dia, kadang manusia suka punya dialog-dialog di dalam dirinya, atau yang tadi aku bilang self sabotage gitu. Aku cuman mau ngingetin kamu pantas, kamu kuat, kamu hebat udah berjalan sejauh ini, dan kamu tinggal menikmati semua proses kamu gitu. Kayak ibaratnya ini cara semesta mengembalikan keseimbangan kamu, dan kamu bisa loh melepaskan semua beban berat kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.